Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat His Darul Ulum 1, kembali lagi di Sound of Semasa edisi live. Nah, kali ini kita bakal seru banget karena kita kedatangan salah satu narasumber keren, alumni dari SMA Darul Ulum 1 angkatan 2022. Nah, pada edisi Sound of Semasa live pertama kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana sih kehidupan di masa perkuliahan dan bagaimana pula kehidupan di masa perkuliahan ini didukung oleh kehidupan kita di masa di SMA Darul Ulum 1. Oke, nah sebelumnya tak kenal maka tak sayang, jadi kita harus kenalan dulu nih sama narasumber keren kita yang akan ngisi podcast kita di beberapa waktu ke depan. Silahkan kepada saudara Kabaringga untuk memperkenalkan dirinya. Halo Sobat Hits Masa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baringga Uriko Derwada, biasanya akrab disapa dengan panggilan Baringga. Di sini saya juga sekarang sedang menempuh perkuliahan di Institut Teknologi 10 November. Saya merupakan alumni SMA Darul Ulum 1 angkatan 54. Oke, keren banget Kabaringga sekarang udah ada di ITS. Nah, kalau boleh tahu nih Kabaringga, hal-hal positif apa aja yang udah Kabaringga dapetin selama di masa perkuliahan? Oke, hal-hal positif di perjalanan ini dimulai pastinya dari mulai saat SMA. Jadi di SMA itu saya masuk di kelas IPA. Nah, di situ saya mulai tertarik pelajaran-pelajaran seperti biologi, matematika, fisika. Nah, kemudian setelah itu saya mencari bidang ilmu apa yang akan saya tekuni. Nah, kemudian singkat ceritanya saya keterima di sekarang Departemen Sistem Informasi ITS. Nah, jalur masuk yang saya lewati itu adalah beasiswa dari Kemenak, yaitu PBSB atau Program Beasiswa Santri Berprestasi. Nah, di situ awal mulai perjalanan saya itu selain itu adalah beasiswa untuk berkuliah, di situ juga adalah wadah bagi saya untuk berorganisasi, kemudian belajar bersama teman-teman beasiswa yang lain. Nah, dari situ banyak sekali hal-hal positif tentunya. Nah, dan di ITS juga hal-hal positif itu selain belajar di kelas pastinya, karena yang utama adalah pendidikan di kelas ya. Kita belajar di sistem informasi itu belajar tentang teknologi, manajerial, seperti itu. Nah, kalau di ITS sendiri yang non akademik itu dibagi menjadi 4 bidang pengembangan. Nah, yaitu adalah kewirausahaan, kemudian ada juga keilmiahan, manajerial, sama juga minat bakat. Nah, selama 6 semester ini saya sudah menjajahi satu-satu. Berarti dari keempat bidang itu udah Mas Baringga lewati semuanya? Ya, betul. Saya kan orangnya penasaran gitu. Ya. Jadi gimana sih rasanya masuk ke semua bidang ini? Padahal kalau melihat teman-teman saya, biasanya satu orang itu fokus di satu bidang pengembangan tersebut. Oke, boleh nih Kak Baringga sedikit ceritain tentang di 4 bidang ini, Kak Baringga ini melewatinya itu di mana aja? Misal kayak contohnya di satu bidang Kak Baringga lewatin dengan satu hal ini. Mungkin bisa diceritain nih biar sobat-sobat His Darul Ulum 1 makin penasaran dan makin semangat buat belajar. Oke, jadi dulu awal masuk orientasi itu dikenalkan 4 bidang ini ada apa aja kegiatannya, terus apa juga manfaatnya. Paling pertama dijelaskan, saya itu sangat tertarik sama bidang manajerial, karena saat SMA pun saya dan teman-teman juga aktif di organisasi. Oh iya teman-teman, ada satu poin nih yang lupa belum aku kenalin dari Mas Baringga ini. Jadi fun fact-nya adalah Mas Baringga ini adalah salah satu presiden National Creativity Competition yang keberapa? Yang ke-8. Nah, jadi selain menjadi penerima dari beasiswa PBSB, jadi Mas Baringga ini juga merupakan presiden dari NCC ke-8. Oke, boleh dilanjut?
Ya, baik. Kemudian saya tertarik dengan bidang manajerial. Nah, bidang manajerial ini didapat dari organisasi mahasiswa kemahasiswaan atau Ormawa. Nah, paling pertama saya itu mencari apa organisasi yang bisa saya masuki di sana dan yang cocok dengan pribadi saya. Paling pertama open recruitment itu dibuka adalah staff untuk jamaah Masjid Manarul Ilmi. Di ITS ada Masjid Manarul Ilmi. Di situ seperti remaja masjidnya lah. Nah, itu adalah organisasi. Nah, di situ saya coba daftar dan alhamdulillah keterima. Dan di sana juga teman-teman sesama rekannya itu baik-baik karena anggota remaja masjid insya Allah semuanya soleh lah. Insya Allah semuanya soleh. Jadi lingkungannya pun baik gitu. Dan organisasinya pun bergerak di bawah naungan masjid. Kemudian itu adalah organisasi pertama saya di kampus. Berarti masih dilanjut sama organisasi-organisasi selanjutnya dong? Iya, ada masih beberapa organisasi lagi. Nah, di situ saya diperkenalkan ini dunia manajerial. Bagaimana mengelola kegiatan, event, dan juga memanage diri sendiri dan juga orang lain. Nah, seperti itu. Di situ di JMMI saya menjadi divisi pengabdian masyarakat. Karena pada waktu itu saya melihat divisi yang paling naik daun lah di JMMI adalah pengabdian masyarakat. Dan juga pendaftarnya paling banyak. Saya tertantang coba masuk. Coba daftar ya. Coba daftar dan ternyata masuk. Nah, kemudian singkat cerita yaitu pengalaman pertama saya. Kemudian dilanjut masih manajerial atau boleh dilanjut ke yang lainnya nih. Oh ya. Kemudian bidang yang kedua minat bakat. Ya. Di pertengahan semester 1 waktu maba itu pembukaan pendaftaran UKM. Nah, awal itu saya bingung mau daftar apa karena minat saya banyak banget. Oke, minatnya banyak banget nih teman-teman, harus catat ya. Minatnya harus banyak banget dan harus punya rasa penasaran. Nah, ini termasuk sedikit over juga sih, kesalahan sebenarnya. Waktu itu saya coba daftar banyak. UKM itu saya daftar taekwondo, terus badminton, sama futsal. Nah, ini salah ini sebenarnya. Ini dicobain semua. Ada cobaan malah dicobain. Gitu. Ya, ibaratnya ada cobaan malah dicobain. Nah, sama satu lagi TDC namanya. Itu tapi nanti beda lagi. Oh ya, boleh. Ya, jadi yang minat bakat dulu. Kemudian dari 3 ini jadwalnya itu kan UKM itu jadwalnya setiap bulannya suka berubah-ubah harinya. Ya. Nah, kadang itu suka bertabrakan. Akhirnya karena capek dan nggak nyaman, dari 3 itu saya pilih salah satu. Dipilih di badminton. Badminton. Ya, karena udah terlanjur beli raket. Iya. Nah, itu karena harga raketnya mahal. pakai badminton terus. Ya. Sebenarnya di taekwondo juga udah keluar modal banyak sih, cuman ya udah karena yang udah terlanjur dekat sama teman-temannya di UKM badminton, terus udah ikut lomba juga, jadi yang dilanjut badminton gitu. Nah, berarti 2 UKM yang lainnya ini ditinggalkan atau bagaimana? Lebih tidak ditinggalkan secara langsung sebenarnya, bertahap. Awalnya agak pasif dulu. Yeah. Masih ikut latihan kalau lagi pengen karena memang senang. Yeah. Dari kecil pun dari SD udah ikut taekwondo dan juga hobi main futsal gitu. Tapi lama-lama kayak cuman ada eventnya aja atau latihan akbar, latihan besar bersama itu ikut gitu. Tapi kalau yang latihan rutin benar-benar mendalami di badminton. Oke. Lanjut yang tadi, yang TDC. Boleh. Nah, itu adalah masuk ke minat yang ketiga, yaitu keilmiahan. TDC itu Technopreneurship Development. Jadi di situ UKM untuk kita itu jadi dilatih menjadi technopreneur. Nah, di situ juga adalah UKM yang
apa ya, melatih mahasiswanya itu untuk ikut-ikut lomba di bidang teknopreneur gitu. Jadi entah itu di bidang keilmiahan kayak menulis LKTI atau seperti lomba bisnis plan, apalagi ya, yes, lomba-lomba seperti itulah. Berarti Kak Baringa ini juga udah sering mengikuti berbagai jenis lomba dong dari keilmiahan atau penalaran ini. Ya, jadi di bidang keilmiahan ini yang paling sering mungkin didengar oleh teman-teman itu ada PKM. Oh ya. Ya, di PKM itu saya pernah mengikuti 2 kali di situ, namun sayangnya tidak menang. Cuman Ini adalah bagian dari perjalanan. jadi di PKM itu saya ikut di bidang kewirausahaan. Jadi di sana menyusun proposal seperti itu, menyusun proposal untuk membuat wirausaha baru. Oke, keren banget nih teman-teman Sobat Hisarulum 1. Dari tadi Mas Baringa ini udah menceritakan apa aja udah ia dapetin di manajerial, di minat bakat maupun di keilmiahan. Dan tentunya untuk mencapai ada di titik ini, untuk mencapai ada di pencapaian Baringa di hari ini, pasti banyak cerita-cerita panjang yang ada di baliknya. Nah, lanjut kita ke segmen yang selanjutnya, itu adalah kita akan membahas terkait cerita dari awal mula Mas Baringa ini bisa sampai di titik ini. Jadi bagaimana proses masuknya, bagaimana bisa untuk menyemangati diri sendiri untuk bergabung di hal-hal positif yang udah dijelasin tadi. Mungkin bisa langsung aja diceritain gimana. Oke, baik. Jadi awal mulanya itu pasti mulai dari SMP itu saya orangnya diem-diem aja gitu. Ya udah ngikut teman-teman mau kemana, terus di kelas juga nggak terlalu aktif, di organisasi juga nggak terlalu aktif, seperti itu. Kemudian waktu masuk di SMA itu masih sama sebenarnya, cuman ngelihat di SMA Darulum 1 ini apa ya, seperti orang-orangnya itu berkompetisi gitu, berlomba-lomba untuk mencari dia itu mau ngapain, terus prestasi apa yang pengen dia raih gitu. Oke. Nah, melihat teman-teman itu awalnya insecure. Oh, awalnya insecure. Jadi kayak, wah, saya bisa apa ya? Bidang apa yang pengen saya tekuni? Nah, terus dari situ mulai terpantik, pengen juga nyari kegiatan untuk kesibukan. Nah, pertama itu kalau di SMA organisasi yang saya ikuti itu di OSIS dulu. OSIS nyoba daftar jadi anggota. Nah, itu keterima, itu awal mula berkembang di OSIS. Nah, jadi kehidupan pendidikan jadi produktif, terus ketemu teman-teman ngobrol, di kelas juga jadi sedikit mulai berani ngobrol, terus tanya-tanya ke guru jadi lebih berani, terus jadi lebih aware sama mendengarkan guru, terus tugas-tugasnya seperti itu. Kemudian saatnya itu singkat cerita kelas 12, kemudian harus mencari mau lanjut ke jenjang pendidikan mana gitu kan. Nah di situ ya tadi masuk di menjadi award di PBSB. Oke. Nah, boleh nih dijelasin dulu PBSB itu kayak gimana, seperti apa, prosesnya seperti apa, gimana Mas Baringa ini melewati proses itu dari awal, persiapannya seperti apa. Jadi biar bisa buat catatan nih buat teman-teman Hisarulum 1 yang pengen lanjut juga melalui jalur PBSB ini. Oke. Dari persiapannya ya. Jadi dulu itu saat kelas 12 akhir itu masih bingung, belum ada gambaran
mau Mau kemana. lanjut kemana? Iya. Berarti sampai 12 akhir pun itu masih belum ada kepikiran ya kayak mau lanjut kemana, mau gimana gitu. Iya, masih belum ada gambaran yang jelas. Iya. Jadi semua kesempatan itu dicobain, walaupun saya nggak yakin bahwa ini adalah keinginan saya, gitu. Jadi semua jalur masuk PTN, entah PTS juga, itu saya cobain semua. Nah, kemudian mungkin karena emang saya nggak yakin, banyak yang tidak diterima. Nah, kemudian awalnya itu yang pada umumnya orang ikuti itu adalah SBMPTN. Kalau Oh sekarang iya. udah berubah ya namanya. Iya, udah berubah. Nah, itu jalur rapot sama prestasi gitu ya. Nah, itu saya mengambil sesuai keinginan, tapi belum rezeki, belum diterima gitu. Kemudian yang biasa juga UTBK. Nah, UTBK itu dari sekolah, dari SMA Darul 1 ini memfasilitasi sangat banyak. Seperti Apa aja nih untuk fasilitas di UTBK-nya? ya, jadi selama saya sekolah di sini kelas 12 itu sangat dipersiapkan buat UTBK. Seperti dikasih latihan tryout, kemudian ada bimbingan khusus. Jadi selain belajar di kelas, SMA Darul 1 itu dulu ngasih bimbel gitu. Jadi kayak tambahan di waktu luar jam pelajaran atau setelah pulang sekolah seperti itu. Nah, di situ saya manfaatkan lah, lumayan tambah-tambah mumpung jarang-jarang kan ada fasilitas kayak gini. Dan itu didapatkan secara gratis. Ya, betul, gratis. Dicatat nih teman-teman, itu didapatkan secara gratis. Ya, terus dapat sumber-sumber belajar juga, dikasih buku banyak dari guru-guru, terus direkomendasiin buku. Terus di perpustakaan juga banyak soal latihan-latihan di tempat kita sekarang. Dulu saya setiap istirahat ke sini. Oh, jadi hobi ke perpustakaan ya. Walaupun nggak belajar, seenggaknya ada yang dibaca lah. Oh, gitu. ada. Atau ada yang diajak ngobrol. Tuh. Siapa nih biasanya diajak ngobrol? Ada dulu teman, ya ada Pak Makfur. Terus dulu ada Sifaur Rahman. Itu Oh, guru sejati saya. Halo Sifa, mantap. Ya, sekarang Siva di UGM. Itu suhu saya itu. suhu. Terus apalagi? Oh ya, tadi udah banyak belajar dulu lah persiapan mau menghadapi UTBK. Terus setelah itu singkat cerita hari H UTBK. Di situ sebenarnya agak kesulitan untuk mengerjakan soal-soalnya. Saya juga tidak terlalu percaya diri saat mengerjakan. Oke. Terus sudah, singkat cerita masih menunggu Pengumuman. yang sangat lama kan, pengumumannya jelang berapa bulan. Betul, sangat lama pengumumannya. Ya. Kemudian karena belum ada pegangan mau masuk mana, akhirnya saya cari-cari lagi keluar segala macam. Kemudian ada informasi dari BK, kalau tidak salah, dari guru BK itu adanya pendaftaran beasiswa. Nah sebenarnya dari BK itu banyak list beasiswa, pendaftaran apa saja, dan dikasih tahu syarat dan ketentuan apa aja yang harus dipersiapkan seperti itu. Terus ada satu atau dua jalur gitu yang saya lirik gitu. Itu termasuk jalur PBSB tadi ya berarti? Ya, betul. Selain jalur PBSB tadi, ada juga di Universitas Telkom University itu beasiswa gratis 100%, walaupun dia iya. PTS kan. Iya. Terus juga ada di ITS juga ada itu jalur vokasi, dan S1-nya itu mandiri prestasi. Nah, seperti itu. Saya coba daftar ketiga-tiganya itu termasuk PBSB. Nah, itu semuanya sama sekolah dibantu untuk pendaftarannya. Berarti sekolah sangat menyediakan fasilitas yang dibutuhin untuk pendaftaran ini. Ya, betul. Seperti
eh, ada persyaratan meminta surat rekomendasi dari sekolah itu langsung dibuatkan semua. Kemudian juga legalisir segala macam surat-surat berkas-berkas itu semua dibantu disiapkan gitu oleh sekolah. Kemudian itu sebenarnya itu yang saya sangat bersyukur karena sekolah itu SMA Darul Ulum 1 itu sangat aware dengan siswa-siswanya. Sampai ke hal-hal yang kecil. Ya betul. Entah itu didukung dari segi moral, juga saran, kemudian emosionalnya semua diperhatikan. Terus agamanya juga pastinya ya, karena kita di pondok pesantren. Kemudian dari 3 itu yang di jalur ITS Mandiri Prestasi ketolak. Kemudian yang di Telkom University ketolak juga. Nah terus yang terakhir dari PBSB ini sudah kan ada 3 tahap, yang administrasi yang dibantu oleh sekolah, kemudian tes tulis, kemudian wawancara. Nah saya sampai di wawancara. Nah terus pengumuman keterima PBSB itu sangat lama juga. Jadi dari rentang setelah pendaftaran sampai ke pengumuman ini rentang waktunya cukup panjang. Dan ini diisi sama hal-hal yang lain juga pastinya. Iya, masih panjang. Terus belum ada pegangan juga nih. Oke. Kayak larinya ke sekolah ikatan dinas. Saya coba daftar di STAN, PKN STAN, kemudian daftar juga di tapi di PKN STAN ini harus pakai nilai UTBK. Nah, jadi bingung juga. Belum ada pegangan karena terakhir banget. Nah, terus ada yang nggak pakai UTBK, yaitu sekolah cyber security. Oh iya. Iya, dulu apa ya namanya? Sekarang udah berubah kalau nggak salah. Itu nggak pakai nilai UTBK. Akhirnya saya daftar ikatan dinas itu. Kemudian singkat cerita udah lolos administrasi, terus tes tulis gitu. Tes tulis, kemudian lolos lagi. Di tes tulisnya ini. Iya. Kalau boleh tahu tes tulisnya ini isinya apa aja? Itu sama kayak PKN STAN sih, lupa. Yang kayak KWN gitu, terus saya lupa. Pokoknya ada 6 kalau nggak salah. Ada 6 aspek gitu. Kemudian dilanjut itu kesehatan. Nah, tapi sebelum daftar ulang konfirmasi kesehatan ternyata diumumin, PBSB pengumuman dan dinyatakan diterima. Terus ada bingung lagi di situ, bingung karena sudah sejauh ini yang di kedinasan. Akhirnya dari orang tua memutuskan ridhonya di PBSB. Kalau boleh tahu nih, di PBSB ini seleksinya selain tes tulis sama wawancara itu apa aja? Jadi biar teman-teman ini bisa disiapin gitu kalau misal mau lanjut melewati jalur PBSB. Dan dari jalur PBSB itu bekal apa aja yang udah Mas Beringga dapetin dari SMA di U1 untuk menyongsong Mas Beringga untuk bisa lolos melewati jalur PBSB. Oke. Jadi benar ada 3 tahap. Yang pertama itu kan administrasi. Nah, administrasi ini itu juga termasuk bagian dari seleksi. Oh iya. Isinya kan berkas. Kayak surat rekomendasi yang tadi ya berarti. Betul. Dan juga masih banyak berkas lainnya seperti prestasi, itu juga masuk perhitungan. Jadi sertifikat semua yang saya punya dimasukkan. Tidak ada batas limitnya. Jadi semua sertifikat dimasukkan. Terus juga ada hafalan. Kayak sepertinya semakin banyak hafalan itu semakin besar kemungkinannya untuk lolos. Hafalannya ini hafalan apa aja? Al-Quran. Oh, hafalan Al-Quran. Iya, hafalan Al-Quran. Kemudian apa lagi ya? Ya itu tadi sih mungkin. Terus di tes tulis itu sama persis
soalnya kayak UTBK, Oke. persis sama. Berarti kalau misal teman-teman mau daftar PBSB ini belajarnya cukup belajar soal-soal UTBK sama hafalan-hafalan gitu ya? Ya betul. Terus, oh iya kelupaan. Jadi di tes tulis ini selain pelajaran UTBK kayak biologi, fisika, kimia kan. Kalau saya dari IPA ya. Iya. Kalau yang dari IPS nanti ya Menyesuaikan. Ya betul. Ada ketambahan bahasa Arab dan juga Nahwu. Nahwu sorof. Ya, itu ketambahan itu dulu. Oh ya, bahasa Inggris memang ada ya, bahasa Inggris. Oh ya, nah terus setelah itu wawancara. Nah wawancara ini ada ada 3. Wawancara apa ya? Kayak kepribadian gitu, kayak psikologinya ditanya segala macam. Terus kayak pengetahuan, wawasan dan kebangsaan itu ditanya juga, sama adalah yang terakhir itu tes baca kitab. Oh, ada tes baca kitab juga berarti. Ya, itu Dicatat. Oke guys, dicatat ya. Jadi selain kalian harus mempersiapkan untuk hafalan dan juga untuk tes seperti UTBK, kalian juga harus mempersiapkan untuk baca kitab, tes baca kitab. Jadi ini cukup beda dari pendaftaran-pendaftaran PTN atau beasiswa yang lain, karena inilah beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia, betul? Ya, namanya adalah Program Beasiswa Santri Berprestasi. Oke. Bisa dilanjut? Ya, itu tadi perjalanan untuk masuk ke PBSB-nya. Kemudian tadi singkat cerita udah diterima. Diterimanya nih di ITS berarti langsung Ya, jadi memilih di ITS di gitu. PBSB itu banyak kampus mitra. Oh, Ada berarti mitra dengan Kemenaknya? Betul. Ada sekitar hampir 100 lah mungkin itu mitra dan jurusannya. Jadi kita milih, nanti kalau keterima berarti keterimanya di jurusan yang kita pilih di awal tadi. Dan saingan kita pun yang sesama daftar PBSB itu saingannya hanya sejurusan yang daftarnya sama. Oh, iya. Tuh, kalau tidak salah dulu itu saingan saya ditampilin ada informasinya itu kalau nggak salah sekitar 500 sampai 1000 gitu. 500 sampai 1000 peserta berarti Iya. saingannya. Iya, itu yang Di satu prodi aja. iya di satu prodi. Yang diterima berapa? Yang diterima 5. Kita harus tepuk tangan dulu, guys. Kalau boleh tahu nih, lanjut. Benefit apa aja yang didapat dari PBSB? Oke, benefit apa saja yang didapat dari PBSB? Bentar, kuliahnya bayar nggak? Nggak, gratis. Kuliahnya gratis, sama sekali nggak bayar berarti? Ya, sama sekali nggak bayar. Ini pasti yang kalian harapkan ya guys. Jadi ini kuliahnya tuh udah nggak bayar. Dapat uang saku? Dapat uang saku. Dapat uang saku per setahun. per 1 tahun dapat uang saku berarti. Nah, jadi kalian udah lewat jalur beasiswa, kuliahnya nggak bayar, masih dapat uang saku. Siapa nih yang nggak tertarik? Tapi ya itu, jadi kalian harus bisa untuk mempersiapkan diri karena pendaftarnya ternyata sangat banyak. Dan SMA DU 1 bisa lolos salah satu mahasiswanya, gila keren banget guys. Bangga. Ya. Jadi untuk nominalnya nggak usah disebutin. Boleh nih untuk memantik semangat, spill dikit. Ini yang sangat menarik sih sebenarnya. Jadi di tahun saya itu benefit yang paling terasa itu Iya. kuliah gratis. Kemudian per tahunnya itu dapat 12 juta 12 juta 1 tahun. 1 tahun. Ya, jadi sebulan 1 juta lah. Ya, ini kalau misal kalian kumpulin ya uangnya 12 juta kali 4 kan kuliahnya ini udah berapa guys? 48 juta, kalian bisa beli motor, beli laptop. Tapi ada yang menarik lagi. Apa nih yang menarik? Nggak boros. Alhamdulillah. Alhamdulillah hemat. Ada yang menarik lagi, angkatan di tahun bawah saya. Ya, Ini ada yang baru masuk PBSB. iya. Dari 91 juga ada yang lolos ya kemarin ya? Ya. Ada sekitar 5 anak atau berapa anak gitu? Banyak kok. Banyak. Banyak. Di tahun Yang saya lolos itu juga? cuma 2. Oh, cuma 2 berarti. Bawahnya lagi itu banyak. 10 ada kayaknya. 10 ada. 10 ada, 10 ada. Berarti SMA DU 1 ini udah bener-bener keren banget guys. Kita harus tepuk tangan. Di angkatan bawah saya itu per bulannya naik. Naik jadi Jadi
2,4. 2,4 satu bulan. Iya. Kalian hitung sendirilah ya, berapa 2,4 dikali 12 Iya. dikali 4 tahun. Ya. Ini bukannya kita mata-duitan ya, tapi kita harus realistis karena sebagai mahasiswa pasti kita juga memerlukan dana untuk kita hidup di perantauan. Dan kita tidak perlu spend uang lebih banyak karena kita udah dapat dari Kemenak. Tapi itu tadi ya, harus dipersiapkan juga bagaimana proses kita, langkah-langkah kita untuk bisa ada di sampai titik ini. Gitu. Oke. Nah, ada yang menarik lagi. Kemenak ngeluarin inovasi baru lagi. Beasiswanya jadi nambah. Selain ada PBSB, sekarang ada yang namanya BIB. Itu apa kalau boleh tahu BIB itu? Beasiswa Indonesia Bangkit. Oh. Itu selain mitranya di Indonesia, ada juga mitranya di luar negeri. Seperti di daerah Timur Tengah gitulah. Itu sama, Gila, konsepnya seperti PBSB. Cuman bedanya BIB ini pakai tes TOEFL. Oh, jadi tes karena bisa untuk ke luar negeri. Jadi Ya. nggak hanya kuliah di Indonesia aja. Betul, betul. Ya, kalau tidak salah syaratnya hanya nambah tes TOEFL gitu aja. Berarti kalau boleh izin saya rangkum di sini untuk langkah-langkah masuk di perkuliahan jalur PBSB ini, yang pertama itu adalah tes tulis, tes administrasi dulu, berkas-berkas, habis itu baru tes tulis, habis itu baru tes wawancara. Nah, di tes tulis ini berarti tadi ada tes seperti UTBK, terus habis itu ada tambahan di bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Terus habis itu ada tambahan di baca kitab. Kalau misal dipikir-pikir ya guys, itu sebenarnya tuh nggak cukup banyak ya syaratnya. Tapi ya itu, kalau misal dari dalam diri nggak ada semangat belajar, kalau misal dari sekolah ini nggak ada fasilitas yang mendukung, ya kayaknya agak cukup sulit lah. Dan yang udah Mas Beringa jelasin tadi, pendaftarannya itu sangat cukup banyak. Pendaftar itu nggak cuma 200 orang, 300 orang, tapi sampai 1000 orang di per jurusan, dan yang diterima itu cuma 5 orang. Nah, jadi dari pembicaraan kita ini untuk masih bahas PBSB ini, bisa kita simpulin bahwa hal-hal yang kita persiapkan ini juga harus didukung dengan fasilitas-fasilitas dan semangat belajar dari dalam diri kita. Lanjut kita ke segmen yang selanjutnya. Oh iya, ada yang satu kelupaan guys. Kemarin saya juga dapat info nih dari Bapak Ibu Guru kalau kemarin Mas Beringa ini juga berangkat ke Maluku nih. Boleh dong sedikit di-spill biar teman-teman ini makin semangat dan makin percaya diri untuk bisa lolos di jalur PBSB dan makin tertarik untuk bisa daftar di PTN-PTN mereka. Oke. Ya, ini berarti masuk ke perkuliahan lagi ya? Iya, boleh. Jadi, Sebelum kita tutup pembahasan kita, jadi untuk mantik semangat aja, jadi biar teman-teman ini kayak semakin, oh berarti selain meskipun aku ini lulusan dari pondok, aku lulusan dari pondok pesantren, tapi aku bisa loh untuk berkembang di aspek-aspek yang lain, di pengabdian masyarakat yang udah dijelasin Mas Beringa di awal lewat JMMITS tadi. Terus habis itu di penalaran, terus habis itu di hal-hal yang lain. Jadi kita di SMA Darul Ulum 1 ini tidak hanya diajarkan soal bagaimana kehidupan akademik, tetapi juga mendukung kita untuk ada di kehidupan non-akademik dan terus menyemangati kita untuk terus mengembangkan diri kita dan mencapai apa yang kita inginkan gitu. Boleh nih dikit di-spill aja. oke. Jadi kalau di dunia kampus selain 4 bidang pengembangan tadi, dari program pemerintah ada yang namanya Merdeka Belajar. Nah, itu kita mahasiswa itu dibebaskan memilih mau kemana gitu. Nah, kemudian di semester 4 kemarin, karena Merdeka Belajar itu baru bisa sekitar semester 4 sampai semester akhir gitu ya, baru cari-cari informasi, terus dapat informasi dari kakak tingkat, katanya ada KKN, kuliah kerja nyata. Ya, itu program dari Kemendikbud. Berarti masih Kemendikbud ya? Masih tahun berapa nih kalau boleh tahu nih? Semester 4 kemarin tahun. Berarti masih tahun ini ya? Iya, tahun 2024. Oke. Iya, tahun 2024. Kemudian di
dari informasi tersebut saya coba cari-cari informasi dari internet dan lain-lain. Ternyata adalah dari hari itu tuh sekitar 2 bulan lagi pendaftaran seperti itu. Terus saya persiapan. KKN apa nih kalau boleh tahu? Ya, namanya itu KKN Kebangsaan. Itu dari Kemendikbud. Boleh sedikit dideskripsiin KKN Kebangsaan ini kayak gimana dan acaranya seperti apa, terus bisa lanjut ceritanya gimana? Oke, KKN Kebangsaan itu diikuti oleh 79 mitra dari perguruan tinggi Di seluruh, di Indonesia berarti KKN Kebangsaan ini sama Malaysia. Indonesia, Malaysia. Oke, berarti KKN Kebangsaan ini beda sama KKN mahasiswa biasa ya, yang kayak KKN dari satu kampus yang sama gitu. Ya, Jadi betul. KKN-nya ini dari 79 mitra di Indonesia dan di Malaysia, perguruan tinggi di Indonesia dan di Malaysia. Jadi teman-temannya nggak cuma dari ITS doang. Ya, betul. Kita harus sangat bangga dengan satu alumni yang keren banget ini guys. Oke. Lanjut bisa diceritain. Nah, dari 79 mitra itu setiap mitra mengirimkan maksimal 5 Oke. orang. Nah, jadi pendaftarannya itu ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, terus saya lihat di Instagram dari KKN ITS, di situ ada informasi semua KKN di ITS. Nah, sebenarnya saat itu banyak KKN-KKN lain yang buka. Nah, saat itu saya sebenarnya mendaftar 2 KKN Kebangsaan ini karena kan cuma 5 ya. Iya. Saya pesimis sebenarnya. Pesimis karena belum pernah KKN juga, Iya. belum ada pengalaman. Dan ini di luar pulau gitu di Maluku. Sama saya daftar satu lagi KKN Infrastruktur. Nah, terus pas hari H mau wawancara. Jadi seleksinya cuma wawancara aja. Datang ketemu penguji, ditanya-tanya, udah gitu selesai. Nah, tapi di depan ruangan nama saya ada 2, kan? Terus saya nggak tahu kalau nggak boleh daftar dua-duanya. Oh, jadi ini miss. Ya, Ini. betul. Jadi sama penguji disuruh pilih salah satu mau yang mana jadinya. Nah, awalnya bingung. Terus ngelihat pendaftar KKN Kebangsaan lebih banyak di kanan, yang antri di kanan lebih banyak, infrastruktur di kiri. Saya awalnya duduk di infrastruktur, kan dikit. Terus ya udahlah, yang KKN Kebangsaan aja nyoba-nyoba gitu. Karena kalau infrastruktur kan cuma di sekitar Surabaya aja, kayak membangun Iya. desa-desa di Surabaya. Gitu. Kalau boleh tahu pendaftar dari satu ITS di KKN Kebangsaan tadi berapa? Sekitar kalau tidak salah lihat di SK-nya itu 1000-an. Oke, yang diterima cuma 5. Riba. Gitu. Terus ya apa ya? Oh ya, terus saya milih ke KKN Kebangsaan. Udah, terus masuk ke ruangannya, ya ditanya-tanya gitu, kayak pengalaman segala macam, motivasi, ya biasalah template wawancara. Iya. Karena sebelumnya saya udah persiapan. Apa biasanya tips wawancara untuk KKN Kebangsaan. KKN, ya. Kemudian terus biasanya kan orang-orang kalau udah selesai wawancara udah gitu pulang. Iya. Nah, kalau saya cerita ke teman-teman saya. Jadi Oh. semua orang dengar apa yang ditanyain. Iya. Kemudian mungkin itu yang membuat saya lolos sih. Karena bagi-bagi informasi apa yang ditanyain. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, saya duganya karena itu sih. Terus ya udah akhirnya diinformasikan diterima hari itu juga kalau tidak salah. Terus oh iya, lupa. Tadi kan 1000 ya? Iya. Itu tuh ada administrasinya juga. Oh. Jadi ngumpulin sinopsis ide, proposal. Habis itu tapi dikerucutin lagi untuk wawancaranya. Jadi diseleksi dari proposal sama sinopsis ide. Jadi nggak sebanyak itu sebenarnya wawancaranya. Terus persiapan lah buat konten-konten segala macam sebelum berangkat ke Maluku. Terus yaudah sampai di sana di Maluku kita naik pesawat dari Juanda ke Ambon. Itu, nah ini pasti yang ditanyain ya. Itu berbayar atau tidak dari pribadi? Tidak sama sekali. Sama sekali. Berarti meskipun biaya program kerja itu juga tidak? Tidak. Jadi kita kan buat proposal. Iya. Nah,
berlima itu tim bikin satu proposal, itu isinya semua kebutuhan. Jadi kita dapat uang proker tadi, terus uang akomodasi pesawat, PP segala macam, kapal. Di sana kan kepulauan ya. Iya. Jadi kemana-mana harus kapal, terus peralatan semua kayak safety segala macam, seragam segala macam. Terus dalam kan itu program selama hampir 2 bulan. Itu kita di ACC biaya pribadi 4 juta. 4 juta untuk 1 bulan itu. Iya. Itu per Banyak orang sih. 4 juta. Ya, Banyak lumayan sih. lah. Tapi di sana mahal. Oh, Beda dengan di sini. Jadi tetap harus spend money. Iya, betul. Tapi nggak banyak dong. Enggak banyak. Karena uang konsumsi pun Udah ditanggung. Iya. Jadi cuma tinggal bawa diri nih sama bawa ide. Ya, betul. Jadi sebenarnya 4 juta di keep juga bisa karena di sana udah dikasih makan. Juga Bisa menabung. ya betul, bisa menabung. Terus oke. Tadi udah sampai ke sana ya. Sampai ke sana kita ketemu sama teman-teman lain. Dari universitas yang lain. Ya, betul. Dan ternyata kita ini ditempatkan di desa-desa yang kategorinya masih tertinggal ya? Oh Sangat iya. tertinggal. 3T. Ya, betul. Kan ada indeks desa itu Iya. tertinggal. Nah, terus kita ditempatkan di desa-desa tersebut. Kalau nggak salah pesertanya itu 500 totalnya. Total peserta Iya, KKN. ya. Jadi Satu Indonesia ya berarti? Nah, satu desa itu sekitar 7 sampai 10 orang. Nah, di situ itu ternyata kita tuh orangnya di mix. Jadi ITS ketemunya sama Universitas yang orang lain. Nggak boleh ITS sama ITS lagi, kayak gitu, di mix. Kemudian jadi kita di sana ngulang idenya. Jadi datang ke desanya, analisis kondisi lingkungan, terus apa yang mau diperbaiki. Jadi benar-benar kita datang nih nol, nggak bawa rencana apapun. Ya cuman bawa modal duit tadi. 4 juta tadi ya. Ya, terus ya udah, akhirnya kita di sana bikin proker sekitar selama 2 bulan, hampir 2 bulan itu membawakan 14 proker lah. Gitu. 1 bulan 14 proker. Ya, betul. Itu 14 proker utama, belum yang Proker-proker kecil. kayak proker kecil 17 gitu. Itu proker kecil. Ya, itu terus banyaklah pengalaman yang didapat karena dari budayanya juga sudah beda. Kita kenalan dengan orang-orang baru, bahkan yang belum pernah tipe-tipe orangnya belum pernah saya temui sebelumnya. Terus berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi kan kita dari Jawa nih, terus ke Maluku pasti banyak yang harus kita adaptasikan. Ya, betul. Kemudian fun fact, di Maluku itu desanya itu dipisah antar umat beragamanya. Jadi desa Muslim sendiri, desa Kristen sendiri. Nah, kebetulan saya dapat di desa Muslim saat itu. Karena entah bagaimana penempatannya, tapi di kelompok saya pun ada 2 orang non Muslim. Oh iya. Saat itu juga jadi perdebatan sih sebenarnya. Kenapa nggak Muslim semua? Karena desanya Muslim. Karena desa Muslim tuh benar-benar semua orang di situ Muslim. Kemudian saat datang kami kira kami bakal ditempatkan di satu rumah yang sama semua orang. Biasanya kan kayak gitu ya? Iya, KKN kan biasanya kayak gitu. Ternyata satu orang itu satu rumah. Jadi satu orang tinggal sendiri? Ya, betul. Sendiri aja? Sendiri sama Tuan rumahnya? ya, betul. Namanya kalau sana manggilnya Bapak Mama Piara. Jadi kita istilahnya dipiara sama Bapak Mama di sana. Ya. Jadi Keren. kita mereka ya udah nganggapnya kayak punya anak gitu. Oh ya. Jadi mereka tuh meyakinkan ya udah sekarang aku jadi orang tuamu juga gitu. Berarti kalau misal kita kilas balik nih dari awal perjalanan Mas Peringa tadi untuk melewati 4
pengembangan tadi yang ada di ITS tadi, kayak di manajerial yang didapat dari pengabdian masyarakat, ada nggak sih kaitannya terjunnya Mas Beringga ini dalam lingkup KKN kebangsaan dengan manajerial dan juga dengan presiden NCC nih? Pasti ketika Mas Beringga sedang menjabat sebagai presiden NCC pasti pasti sudah banyak hal-hal yang sudah didapatkan, kayak contohnya manajerial. Ada nggak sih kayak ketika Mas Beringga melewati KKN kebangsaan itu, terus Mas Beringga merasa kalau aku udah pernah sih ngadepin kayak gini pas aku di NCC gitu. Oke. Ya, ada satu kejadian unik sih kalau pertanyaan tentang ini. Jadi terkait manajerial. Nah, di saat ketemu sama orang-orang yang baru, yang tadi di mix tadi, itu diem-dieman, nggak ada yang ngobrol. Terus pertama kali aku ngomong, langsung, nah ini ketuanya. Itu paling kaget sebenarnya. Gak tahu, itu unik lah pokoknya, unik. Karena sebelumnya kita belum pernah ngobrol segala macam. Tiba-tiba, nah ini ketuanya. Dan langsung jadi. Iya, langsung jadi ketua. Karena ngomong pertama. Itu aneh banget sebenarnya. Nah, terus ya udah, berarti kan dipercaya sama anggota kelompok yang lain. Padahal itu belum kenal. Belum kenal. Dan dari universitas yang lain, universitas lain di seluruh Indonesia, dari PTN, PTS yang lain. Betul. Seluruh Indonesia. Lanjut? Oke. Dari situ saya menjadi ketua ini kan, ketua desa. Kemudian ya polanya sebenarnya sama, jadi ketua NCC, terus manajerial di kampus. Itu ya saya terapkan lah, mulai dari analisis kondisi lingkungan segala macam, terus pembuatan penyusunan kegiatan segala macam, ya itu sama kepake lah dari pengalaman sebelumnya. Ya itu yang paling sebenarnya hambatan yang paling terasa itu adalah di komunikasi, karena bahasanya beda-beda, ada yang dari Jambi, ada yang dari Sumatera Selatan, yang dari asli Ambon gitu kan. Terkadang mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau yang biasa dipakai sehari-hari lah. Iya. Nah, mereka terbiasa menggunakan bahasa daerahnya itu. Terus karena rumahnya terpisah-pisah, jadi komunikasinya susah dan sinyal juga tidak ada. Itu sangat sulit. Jadi kalau mau komunikasi harus saya samperin rumahnya satu-satu. Iya. Oke. Karena kita udah bicara panjang banget nih dari tadi, jelasin dari awal mula Mas Beringga masuk di ITS, di sistem informasi lewat jalur PBSB, kemudian apa aja yang Mas Beringga dapetin selama di kampus, pengalaman yang cukup banyak, pengalaman dari organisasi mahasiswa, kemudian tergabung juga lolos di program KKN kebangsaan dari Kemendikbud, dan hal yang lain lah, udah banyak yang teman-teman dengar tadi, teman-teman tonton tadi. Terakhir untuk Sobat Hits Darul Ulum 1, pesan kesan apa aja yang pengen Mas Beringga sampaikan dan harus diingat nih sama teman-teman. Oke, pesan dan kesan. Kesan dulu lah ya. Iya, kesan dulu. Kesan. Semenjak saya sekolah di SMA Darul Ulum 1, itu dari awal itu langsung dipantik oleh lingkungannya yang benar-benar positive vibes ya, dari gurunya yang seperti bisa jadi teman, bisa jadi guru sumber informasi, terus bisa jadi ustadz untuk ngasih pencerahan. Terus dari teman-temannya juga yang sangat membangun dan kompetitif. Kemudian kesannya juga kita ini walaupun sibuk sesama teman-teman, tapi kayak gak terasa capek aja. Gak tahu kenapa, karena ya menikmati aja ya, karena selama sekolah ya senang, semua orang sibuk bareng, terus berproses bareng,
Itu kesan yang paling masih diingat sih sampai sekarang. Kemudian untuk di SMA ini itu saya coba mengembangkan diri dan pola pengembangan diri saya itu sampai terpakai di kuliah yang sekarang gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang sia-sia selama saya berproses di SMA Darul Ulum 1. Ya, betul. Jadi kayak berkuliah ini SMA ini kayak titik awal kemajuan saat di kuliah kayak gitu. Oke nih teman-teman, udah bisa didengar sendiri langsung dari Mas Beringga dengan segala prestasinya, dengan segala pengalaman-pengalaman kerennya, bahwa terlepas dari seluruh pencapaian-pencapaiannya sampai hari ini, SMA Darul Ulum 1 tetap dan selalu memberikan dukungan, entah dalam bentuk moral maupun moral, entah dalam bentuk fasilitas, entah dalam bentuk hal-hal yang lain, bahkan sampai hal yang kecil dari Bapak Ibu guru yang selalu bisa untuk membersamai siswa-siswanya dari lingkungannya, juga yang bisa dikatakan positive vibes atau lingkungan-lingkungan yang kompetitif dan sangat mendukung untuk kita terus mengembangkan diri. Dan pengembangan diri yang pada hari ini telah dilakukan oleh Mas Beringga sampai dengan detik ini bermula dari ada di SMA Darul Ulum 1 unggulan BPP Teknologi Jombang. Karena kita sudah cukup banyak bicara dari tadi, di sini saya, Rifa, dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, alumni SMA Darul Ulum 1 juga, angkatan 2022, izin pamit undur diri bersama narasumber keren kita, Beringga Uriko Darmada dari Sistem Informasi. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih teman-teman tanya ini soal SMA Darul Ulum 1, bisa banget untuk ditanyakan di DM Instagram kita. Jadi yuk langsung daftar di SMA Darul Ulum 1 dan temukan mimpi dan harapan kalian di sini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.